Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertengahan Juni ini tahun 2020, siswa-siswi akan menerima hasil laporan pendidikan atau rapot, yaitu tanggal 20 Juni 2020. Dengan begitu maka berakhir sudah semester 2 atau berakhir tahun ajaran pendidikan 2019-2020. Dan pada tanggal 13 Juli 2020 akan berlanjut tahun ajaran baru pendidikan 2020-2021. Untuk dapat membuka sekolah ini nanti meskipun berada dalam kawasan zona hijau, Kemendikbud telah menyiapkan 10 poin rancangan syarat pembukaan sekolah di zona hijau. 13 Juli 2020 sebagai awal tahun ajaran baru, sebagian besar daerah masih akan melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama untuk zona merah atau zona kuning. Sementara pembelajaran bertatap muka kemungkinan dilakukan di zona hijau. Kemendikbud bekerjasama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan tim ahli lainnya telah merancang 10 poin syarat pembukaan sekolah di zona hijau. Pembukaan sekolah dengan bertatap muka di zona hijau itu akan dimulai secara bertahap. Kemungkinan pertama untuk pembukaan sekolah di zona hijau adalah untuk jenjang SMA dan SMK. Kemudian dilanjutkan untuk jenjang SMP, setelah itu baru dibuka SD. Baru yang terakhir adalah PAUD. Berikut beberapa rancangan syarat pembukaan sekolah di zona hijau yang masih dikaji oleh Kemendikbud. Yang pertama, ketersediaan fasilitas sanitasi kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, menjaga jarak peserta didik 1,5 sampai 2 meter di kelas. 3. Pembatasan isi ruangan kelas. Jadi dalam kelas seyogianya adalah berjumlah 15 sampai 18 siswa. Ini juga merupakan persoalan yang baru jika jumlah siswa di kelas itu lebih dari 18 orang. Kalau dibagi 2 kelas, maka gurunya pun juga akan bertambah menjadi 2. Yang keempat adalah pembatasan jam belajar siswa. 5. Penerapan wajib masker. 6. Kecukupan jumlah guru yang masuk batas usia dan tidak rentan. 7. Peniadaan aktivitas di kantin sekolah. Dengan peniadaan kantin di sekolah, tentunya siswa-siswi harus berbekal dari rumah. 8. Peniadaan aktivitas pertemuan atau berkumpul atau area bermain. Peniadaan aktivitas berkumpul dan bermain di sekolah. 10. Peniadaan aktivitas ekstrakurikuler. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami adalah 1. Pembelajaran tatap muka di sekolah itu yang pertama adalah daerah yang berada di kawasan zona hijau. Yang kedua, 10 ketentuan di atas akan diberlakukan mulai bertahap, yaitu dari SMA, SMK, kemudian SMP, kemudian SD, dan yang terakhir adalah PAUD. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.